Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa salah satu daripada dosa besar yaitu melakukan transaksi jual beli dengan cara ghish, yaitu dengan cara melakukan penipuan dan menyembunyikan aib pada kualitas atau kuantitas barang yang apabila pembeli mengetahui belakangan maka dia tidak ridha di atas perbuatan itu. Ini termasuk salah satu dosa besar. Kita lanjut. Dosa besar berikutnya yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami melalui kitab Az-Zawajir, yaitu infaq as-sina' bil halfil kadhib, yaitu melakukan penjualan barang tapi diiringi dengan sumpah palsu. Melakukan transaksi menjual sesuatu dan diiringi dengan sumpah palsu. Jadi jemaah maka Allah salah satu daripada yang dilaknat oleh Allah dan Nabi yaitu orang-orang yang melariskan dagangannya, baik dia punya toko, lapak atau menjual secara pribadi, tapi penjualan itu dilakukan dengan mengeluarkan sumpah-sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli, maka semua mereka telah jatuh ke dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dari Abu Zar, "Salasatun la yanzuru Allah ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Nanti hari kiamat, kata Rasulullah, ada 3 kelompok orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat mereka dengan pandangan kasih sayang, dan juga tidak akan Allah sucikan mereka. Artinya Allah tidak akan memaafkan selama mereka di dunia tidak bertaubat. Allah tidak muliakan mereka. Walahum azabun alim. Selain daripada itu telah dipersiapkan untuk mereka azab yang pedih. Faqara'aha Rasulullah salasa marrat. Rasulullah mengulang kalimat itu 3 kali. Artinya beliau ulang, nanti hari kiamat ada 3 kelompok orang yang Allah tidak mau lihat, Allah tidak mau bicara, Allah tidak akan sucikan mereka. Diulang 3 kali oleh Rasulullah. Nah, kebiasaan kalau Rasulullah mengulang sesuatu 3 kali menunjukkan begitu pentingnya perkara itu untuk diperhatikan. Lalu beliau berkata, khabu wa
khasiru. Sungguh mereka akan celaka, mereka akan rugi. Qultu man hum ya Rasulullah. Lalu Abu Zar berkata, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa yang kau maksudkan 3 kelompok yang paling hina di akhirat nanti sehingga Allah tidak mau melihatnya, tidak mau menolongnya? Ya Allah biarkan dalam azabnya. Ini kenapa Nabi mengeluarkan kalimat ini? Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat yang akan ditumpahkan segala-galanya di hari kiamat, di hari penghisaban, di padang mahsyar. Dan salah satu sifat Allah yang habis-habisan dikeluarkan di padang mahsyar, di hari hisab, di yaumul mizan, yaitu sifat Rahman dan Rahim. Jadi di situ manusia benar-benar akan ditolong oleh Allah untuk menyelamatkan dirinya, walaupun mungkin di dunia dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan berbagai amal-amal yang Allah bisa pilih. Dan itu lima yasha, suka-suka Allah. Tapi orang ini Allah tidak mau tolong. Jadi ditanya oleh Abu Zar, siapa mereka ya Rasulullah? Nah, jadi Rasulullah menjawab, yang pertama yaitu al-musbil. Al-musbil, orang yang melakukan isbal. Nah, ini walaupun bukan fokus pembicaraan kita, tapi perlu sedikit dijelaskan. Yang dimaksud dengan isbal adalah menyeret-nyeret kain di bawah mata kaki. Dan hadis tentang isbal tidak satu, tapi banyak. Dan itu menunjukkan Allah marah kepada orang yang melakukan isbal, yaitu menjatuhkan kainnya di bawah mata kakinya. Namun perlu sebuah catatan penting. Kalau kita baca syarah hadis ini dibantu dengan hadis-hadis yang lain, karena ada satu hadis yang lain juga berbicara bahawa isbal itu baru disebut isbal kalau diiringi dengan sifat sombong. Man jarra thawbahu khuyyala, kata Rasulullah, barang siapa yang menyeret-nyeret kainnya di bawah mata kaki dalam keadaan khuyyala, dalam keadaan menyombongkan diri. Nah, illah untuk disebut isbal yang terlaknat adalah sombong. Dan ini disebut oleh jumhur ulama. Imam Ibn Hajar ketika menjelaskan tentang ini juga menyebutkan maksud isbal kalau diiringi dengan sombong. Kenapa ada bahasa sombong? Karena mengikuti kebiasaan zaman jahiliyah, kalau sudah memakai jubah besar, pakaian-pakaian besar, sehingga menutupi mata kakinya, dan mereka menyeret-nyeretnya di atas jalan-jalan, di atas pasir, ada kesan, jadi memberi sebuah kesan bahawa ini adalah orang besar. Ini adalah orang yang punya jabatan di tengah masyarakat, dipandang di tengah masyarakat. Jadi salah satu kebiasaan jahiliyah, menyeret-nyeret mata kaki bagi orang-orang tertentu untuk menampakkan posisi dia di tengah masyarakat. Di sini diiringi dengan sifat sombong. Maka sebahagian besar ulama mengatakan kalau sifat itu tidak ada, maka tidak disebut dengan isbal. Artinya kita pergi ke kantor, celana panjang kita memang di bawah mata kaki. Kita pakai kain sarung sejajar dengan mata kaki atau sedikit turun, tapi itu menjadi sebuah pakaian harian. Tidak sedikit pun terselip membanggakan diri dengan pakaian itu, saya siapa di tengah masyarakat, siapa prestise saya. Tidak ada sedikit pun itu, maka tidak berhak disebut isbal. Walaupun bagi yang berjaga-jaga menaikkan celananya di atas mata kaki, atau lebih sering disebut dengan cingkrang, maka itu baik. Baik, dia telah melepaskan diri dari keraguan-raguannya. Namun para ulama mengatakan tidak selamanya. Contohnya saja, imam-imam Masjidil Haram itu memakai jubah, itu sampai menutupi mata kaki menuju ke mihrab untuk melakukan pelaksanaan salat. Apakah semua imam-imam itu, Imam Sudais, Syuraim dan seterusnya, bisa disebut dengan orang-orang terlaknat hanya dengan memakai jubah di bawah mata kaki? Tidak, lihat dulu illahnya ada kesombongan atau tidak. Jadi jemaah maka Allah, janganlah memvonis
seakan-akan semua orang yang kainnya di bawah mata kaki seakan-akan langsung menjadi musbil. Tidak. Dan kalau ingin memberitahukan ke masyarakat sebuah hukum, beritahukanlah dengan kejujuran. Kasih tahu yang mengatakan total haram siapa, yang mengatakan baru haram kalau dengan sombong siapa, kelompoknya berapa, pandangannya bagaimana. Jadi jangan hanya memberitahu keinginan si guru saja, karena dia punya prinsip bahwa haram yang begini, dia hanya memberitahu versi dia saja. Nah, di sini banyak sekali kekacauan terjadi di tengah-tengah masyarakat, mengira itulah sebuah kebenaran, padahal cukup banyak pandangan lain yang kadang-kadang tidak sama dengan apa yang didengar oleh sebagian jemaah. Jadi jemaah maka Allah, sekedar pengetahuan kita, musbil betul orang yang dimurkai Allah. Tapi dalam catatan banyak para ulama berdasarkan hadis yang lain, kalau diikuti dengan sifat sombong. Nah, berikutnya Al-Mannan, orang yang terlaknat di hari akhir nanti adalah Al-Mannan. Mannan yaitu orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Kita sering sekali melakukan kebaikan dan kita mencoba menutupinya. Namun ketika kita bertemu dengan kolega kita, bertemu dengan saudara-saudara kita atau teman-teman bahkan di kedai kopi pun, kita sering mengucapkan bahawa masjid fulan dengan bahasa yang mungkin santun, tawadhu', kita mengatakan alhamdulillah masjid fulan bisa berdiri. Yang setengah masjidnya yang long yang dulu. Setengah pembangunan masjid itu alhamdulillah kita yang pegang peranan. Itu karpet di masjid itu alhamdulillah juga kita. Tiang-tiang masjid alhamdulillah semen dari kita. Jadi mulai kita mengungkit-ungkit tanpa ada pertanyaan dan tidak ada syiar dakwah di dalamnya. Ada kalanya kita membantu anak yatim yang miskin, kita tolong fakir. Tapi ketika kita menasihati anak yatim itu, atau ketika dia sudah dewasa, mungkin dia lupa membalas jasa kita. Karena pada dasarnya kita tidak harus dibalas jasa berbuat baik, karena jasa yang terbaik adalah balasannya dari Allah. Paling manusia bisa mampu mengucapkan terima kasih, atau hanya mengirimkan parcel ke rumah, atau hanya mengirimkan beberapa helai uang dalam amplop. Itu pun sekali dalam setahun. Kalau ada THR, dia balas kebaikan kita. Dan sebenarnya tidak perlu kita berharap setelah berbuat baik. Namun di saat mungkin anak yatim itu sudah besar, kita kembali menemuinya dan mengatakan, kenapa tidak sampai-sampai ke rumah? Kenapa enggak datang lagi ke rumah? Bukankah kamu dulu yang sekolahkan kami? Tidak ingatkah engkau siapa yang kasih makan engkau? Bukankah kami yang melakukannya? Jadi jangan lupalah. Bahasanya jangan seperti kacang lupa pada kulitnya. Kulit lupa pada kacang atau kacang lupa pada kulit? Lupa saya itu. Jadi kita mulai menasihati, tapi bentuknya kita ungkit semua apa yang pernah kita berikan padanya. Di saat seperti itu, kita telah menghapus semua amal kita. Ratusan juta hilang diterpa angin. Sekaligus kita telah menjadi orang yang dilaknat oleh Allah di akhirat nanti. Kenapa Allah benci amal seperti ini? Karena Allah lah yang memberi harta itu sehingga kita mampu menolong orang. Dan Allah lah yang memberi ketukan hati sehingga kita ringan hati menolong orang. Tidak semua orang diberi ini oleh Allah. Jadi yang merasa dermawan, ketahuilah bahwa pertama, harta itu datang dari Allah. Yang kedua, keinginan menolong orang itu pun datang dari Allah. Allah marah. Allah yang memberi, Allah tidak pernah ungkit. Allah beri, tapi Allah tidak pernah mengungkit pemberian kepada hambanya. Hamba memakai harta Allah, baru sedikit memberi kepada orang lain, diungkitnya, subhanallah, berulang-ulang. Jadi kalau mungkin kita bisa bahasakan bahasa Allah, kita ini tidak tahu diri.
kita sedekah dengan uang orang. Jadi ada orang yang mungkin bersedekah melalui kita. Dia sampaikan, tolong sedekahkan ke sana sebentar, ini ada uang sedikit. Kita sedekahkan. Sudah lebih hebat kita daripada orang sedekah. Nah, ini kan kata orang yang bersedekah bahwa ini tidak tahu diri, uang saya. Dia cuma saya minta bantu untuk antarkan sedekah. Tapi tiba-tiba orang yang mengantar merasa diri lebih hebat daripada orang yang memberi. Nah, begitulah marahnya Allah. Maka sifat manan adalah sifat yang dibenci, tidak tahu diri, tidak tahu bahwa dia juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah laknat di akhirat nanti. Nah, kemudian yang ketiga, barulah Rasulullah mengatakan sejajar dengan dosa-dosa ini, yaitu al-munfiq sil'atahu bil halfil kadhib. Orang ketiga yang paling dibenci Allah di hari akhirat nanti, yaitu orang-orang yang pernah melariskan dagangannya namun dengan memakai sumpah-sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Jemaah maka Allah SWT, ketika kita melakukan transaksi untuk melariskan dagangan, baik kita sebagai pedagang, tulen sebagai pedagang, atau kita mungkin melariskan dagangan yang sifatnya sementara, kita ingin jual motor kita, ingin jual mobil kita, atau kita jual apapun yang sifatnya ada hal yang perlu kita jual. Nah, di saat seperti itu sah-sah saja memberitahu tentang kelebihan-kelebihan barang-barang kita. Tapi ketika kita mulai berbohong dan bersumpah untuk melariskan barang itu, disitulah jatuhnya kepada perbuatan haram dan harta yang dia dapatkan juga haram. Contoh disebutkan dalam banyak kitab. Contoh bersumpah palsu ketika melariskan dagangan. Biasanya terjadi menipu modal. Jadi dia mengatakan kepada pembeli bahawa saya bersumpah, atau dengan bahasa-bahasa yang dianggap seperti berbau agama, dia sebutkan wallahi, demi Allah, ini saya beli di Medan, ini harganya, ini kata dia, saya beli di Medan, ini harganya 50.000. Mana mungkin saya jual ke bapak hanya dengan 55.000. Saya ambillah sedikit. Makanya saya jual sekarang 60.000, kan sedikit sekali saya ambil. Padahal dia beli di Medan dengan modal bukan 50.000. Dia menipu pembeli agar barang itu tetap harganya tinggi. Jadi dia menipu modal, dia kasih tahu si pembeli bahwa modalnya saja 50.000, bagaimana mau jual 55.000? Padahal itu kebohongan. Dia bersumpah palsu agar pembeli mengatakan, oh iya, benar juga. Mana mungkin dijual di bawah 50.000? Karena ada pembeli-pembeli itu kadang-kadang memang pintarnya langsung minta kurang, itu dengan setengah harga. Lalu kita mulai dipanasi dengan cara berbohong. Tidak mungkin kita kurangi di bawah ini, karena saya beli saja sekian, saya beli saja sekian, saya cuma ambil sedikit. Bahasa ini terus keluar untuk meyakinkan pembeli agar barang itu laku sesuai dengan harga yang kita pasang. Disitulah haramnya transaksi. Transaksinya sah selama syarat dan rukun terpenuhi. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada uang, terjadi ijab kabul dengan sah, selesai. Tetapi berdosa, dia telah melakukan dosa. Dan kalau barang itu laku, pertama dia dapat dosa. Yang kedua, harta yang dia dapatkan pun di atas sumpah palsunya adalah harta haram. Adalah harta haram. Jadi jemaah maka Allah SWT, ada model yang berikutnya. Kadang-kadang seorang pembeli mengatakan, ketika seorang pembeli menawarkan, Pak, 10.000 boleh? Si penjual mengatakan, Ibu, Bapak, tadi barusan ada yang minta 15.000. Demi Allah saya tidak kasih 15.000. Yang 15.000 saya tidak kasih. Tadi barusan ada yang minta 20.000, tidak saya lepas. Maka nggak mungkin saya kasih 10.000. Padahal tidak pernah ada orang yang menawar sebelumnya 15.000. Tidak pernah ada orang yang dia bertransaksi dengan harga 20.000. Tidak ada. Dia hanya memalsukan melalui sumpahnya seakan-akan barang itu tidak layak turun di bawah 15.000. Karena tadi yang minta 15.000 pun tidak dilepasnya. Ini sering terjadi. Kita jual motor,
kita jual 5 juta, ada yang minta 4 juta. Lalu dengan keceplosan atau dengan niat kita mengatakan baru kemarin itu dah ada yang minta nih. Demi Allah kemarin ada yang minta. Ini diminta 6 juta. Tapi enggak, saya lepas dulu. Kita mulai memainkan sumpah untuk meyakinkan enggak layak kalau ada orang minta di bawah harga itu. Kalimat-kalimat ini ketika diiringi dengan niat benar-benar ingin bersumpah atau ingin meyakinkan dengan sumpahnya, atau dengan ciri-ciri dia memakai kalimat-kalimat dengan huruf-huruf qasam, tallahi, billahi, wallahi, maka dia telah jatuh ke dalam pembohongan di dalam transaksi jual beli. Dan jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, hal ini kadang-kadang karena kita terpancing dengan jebakan-jebakan dari si pembeli yang terus-terusan meminta diskon atau meminta kurang. Maka berhati-hatilah para penjual apapun, kalau ingin jualan paling kurang jangan tipu modal. Kalau tidak ingin diketahui modalnya, lebih bagus diam saja. Tidak perlu kasih tahu berapa modal. Diam sudah cukup, tidak perlu kasih tahu. Itu menjadi halal barang walaupun kita angkat sampai 100%. Ambil 50.000, jual 100.000, sahkah? Sah. 200% kita ambil untung, sah. 1000% sah. Cuma tidak ada adabnya. Bahasa Aceh kurang aja. Bro, barang 50, beli barang 50.000, dijual 300.000. Sahkah? Sah. Namun kurang diajar di waktu kecil. Seharusnya dia menolong sesama muslim. Ambillah sekitar 50% saja. Dari 50 ongkos berapa, ambil barang di sana, hitung ongkirnya berapa, naikkan boleh. Memang itu dunia jual menjual itu begitu. Naikkan 100% pun sah. Tapi kita tidak ada keinginan menolong sesama muslim. Padahal para pedagang salah satu penghuni surga terbanyak kalau jujur amanah. Para pedagang termasuk pekerjaan yang bisa menyebabkan surga ketika diiringi dengan kejujuran dan amanah. Maka jemaah belaka Allah Subhanahu Wa Taala, berhati-hatilah melakukan transaksi ini, karena yang kita bacakan baru satu hadis, sebenarnya ada sampai 5, 7, 8 hadis yang menyebutkan buruknya akhlak dan terlaknatnya orang-orang yang sering bersumpah-sumpah untuk melariskan dagangannya. Dan sebagai penutup, kalau ditanyakan, bagaimana kalau pedagang itu bersumpah tapi benar? Benar-benar modalnya begitu. Betul dia katakan, nyo lungco, ini saya ambil ni di Medan, memang 50.000. Sumpah, cong maklum kata dia. Dibuat lagi tangan di lehernya, Pak. Cong maklum, 50.000 nyo, kucok di Medan 50.000. Dia bersumpah, tapi betul. Enggak nipu, betul. Tapi dia memakai sumpah, memakai nama Allah. Tetap hukumnya makruh. Allah tidak suka namanya dipakai dalam urusan-urusan melariskan dagangan. Itu cukup hanya modal jujur dan amanah. Makanya Allah katakan, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Orang-orang yang sering bertransaksi di dunia dengan memakai janji Allah, bi'ahdillah, pakai nama Allah, pakai ini, pakai itu, maka nanti di akhirat mereka tidak termasuk golongan yang beruntung. Jadi jangan sering-sering pakai nama Allah dalam urusan-urusan dunia, apalagi sampai menipu. Jujur pun jangan sering pakai nama Allah. Baik, demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Dan kitab ini yang baru kita bahas, baru jilid pertama. Masih ada jilid kedua, insyaAllah 2035 baru kita selesaikan urusan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.